sahabat Riko TV. Kali ini kita akan bahas bersama soal kris jangkung Patrembuk 3 bersama Mas Harjanto. Selamat malam Mas. Selamat malam. Oke Mas, boleh ceritain sejarah tentang kris jangkung Patrembuk 3 ini? Oke, kita coba lihat sama-sama ya. Di depan kita ini yang akan kita review pada malam hari ini adalah keris jangkung Patrembuk 3 peninggalan dari PB9 atau Pakubuwono 9. Nah, untuk sejarahnya sendiri, keris Patrem adalah keris kecil yang ukurannya tidak lebih dari 25 atau 30 cm. Oh, kecil banget ya Mas ya? Lebih kecil daripada keris-keris pada umumnya yang umumnya di atas 30 cm. Nah, keris Patrem ini biasa digunakan untuk pegangan atau menjaga diri. Nah, menurut sejarahnya keris Patrem ini banyak digunakan oleh para wanita atau anak-anak dari kaum bangsawan atau keluarga kerajaan atau kalangan atas lah gitu. Wah, ngeri banget juga ya perempuan. Jadi mereka sudah dibekali oleh keris seperti ini, atau keris Patrem atau yang biasa disebut dengan keris kecil atau keris pegangan gitu. Tapi kalau yang ukurannya sangat kecil seperti ini, kurang lebih 10 sampai 15 cm ini masuk ke dalam keris ajimat atau piandel atau keris jimatan yang biasa disebut pusaka atau pegangan gitu. Berarti ini bisa dibawa kemana-mana ya? Iya, kelebihan dari keris Patrem itu dia bisa dibawa kemana-mana, bisa masuk ke dalam kantong, dompet, tas dan lain sebagainya. Dan juga di zaman dulu kalau menurut sejarahnya nggak cuma wanita saja yang membawa keris ini, tetapi prajurit, teruna-teruna, terus juga mereka pengintai-pengintai yang berusaha untuk masuk ke daerah lawan. Biasa senjata terakhir mereka adalah keris Patrem ini yang ditaruh atau ditempatkan biasanya di ikat pinggang bagian depan. Oh iya. Itu sebagai senjata terakhir. Tapi kalau keris kecil ini, saya rasa ini tidak bisa untuk membunuh karena kerisnya terlalu kecil. Kecuali dibilahnya dikasih racun. Nah, itu baru manjur. Betul. Ini lebih ke pusaka atau ajimat atau jimatan atau piandel pegangannya orang-orang Jawa. Oke. Fungsinya seperti apa ya Mas? Fungsinya ini adalah doa ya. Pada dasarnya keris itu diciptakan melalui doa-doa dari empu. Misalnya gini, kita mau memesan keris atau seorang raja mau memesan keris atau seorang raja sedang ada masalah di dalam kerajaannya, dia ingin menyelesaikan masalahnya, biasanya dia datang pada seorang empu memesan keris agar suasana kerajaannya yang mungkin terkena wabah penyakit atau akan diserang oleh musuh yang besar. Jadi sebagai empu itu akan membuat keris. Nah, sebelum membuat keris biasanya empu itu akan berdoa, berpuasa, ya kan. Ya waktunya mungkin bisa berhari-hari atau bahkan 40 hari, kita nggak tahu. Nah, doa-doa yang dipanjatkan oleh empu itu, nah itulah jadi sebuah keris. Jadi keris adalah doa yang dijadikan benda. Gitu. Jadi kalau selama ini kita tahu ya bahwa punya keris itu seolah koloni berhubungan dengan ya, kodam lah, jin dan sebagainya. Tapi pada dasarnya keris adalah doa-doa dari sang empu yang membuatnya dan diwujudkan dalam bentuk benda. Itu kan biasanya keris ada yang kuningan, besi, ada batu. Kalau ini jenisnya seperti apa? Umumnya kalau keris pusaka atau kita sebut tosan aji ya, kita tosan aji dimanapun kita berada, itu dibuat dari gabungan antara baja, ada juga meteorit, ada nikel dan lain sebagainya. Itu yang ditempa dan dilipat berkali-kali, tergantung eranya. Kalau era Majapahit mungkin sampai dengan ribuan kali, 2000-an kali, mungkin sebelum Majapahit ada lebih dalam lagi. Nah, tergantung eranya, karena setiap empu tuh
memiliki karakternya masing-masing. Oke. Boleh ceritain lagi Pak soal filosofi tentang keris ini? Filosofi dari keris Jangkung Patremlo 3 ini itu sebenarnya sangat dalam ya. Keris ini diciptakan pada era Pakubuwono IX atau yang biasa disebut dengan rajanya pada waktu itu adalah Raden Mas Duksino, atau yang biasa kita sebut dengan Raja Susuhunan Pakubuwono IX. Ya, jadi usianya waktu itu mereka Pakubuwono IX itu memerintah mulai tahun 1861 sampai 1893. Nah, jadi kurang lebih usia keris ini sudah mencapai kira-kira usia 150 tahunan. Wow. Karena memang ini adalah keris peninggalan, keris turunan dari Keraton Surakarta atau PP9. Wow. Gitu. Nah, kita bisa lihat keunikan dari keris ini. Untuk menikmati sebuah keris, ya, pecinta tosan aji dimanapun kita berada, biasanya kalau orang memiliki keris, setiap orang memiliki keris, entah itu turunan dari orang tuanya, Iya. atau dia maharkan dari temannya, atau dia beli di suatu pameran dan lain sebagainya. Umumnya setiap orang yang mendapatkan keris itu mendapatkan dua manfaat sekaligus. Apa aja teman? Nah, di situ ada manfaat esoteris dan manfaat eksoterisnya. Nah, jadi keris itu kita bisa lihat dari dua sisi seperti mata koin ya. Iya koin. Ya, ada sisi sebaliknya dan nah, demikian juga keris, ada sisi esoteris dan eksoteris, dan dua-duanya ini mau tidak mau ya kita harus dapatkan dua-duanya. Oke. Karena kan memang filosofi dari keris ya ada esoterisnya, ada eksoterisnya. Ya, itu di luar yang disebut koni dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas pertama dari sisi eksoteris keris Jangkung Patremlo 3 Tangguh PB9. Ini teman-teman, kerisnya kecil sekali, bisa diperhatikan. Kecil banget. Ya, kecil sekali ya. Keris Jangkung Patremlo 3 Tangguh PP9 dengan pamor wengkon. Nah, kita wengkon, pamornya wengkon. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah keris peninggalan dari Keraton Surakarta. Jadi pada saat mampu membuat ini keris, dibuat dengan sedemikian rupa, sedemikian rapi, karena akan dipersembahkan bagi keluarga kerajaan atau keluarga keraton. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, dia punya selorok bajanya sangat jelas sekali. Oke. Di atas dan di bawah. Nah, di tengah-tengahnya baru kita lihat pamornya, pamor wengkon. Pamor wengkon sendiri sini artinya adalah bingkai atau pelindung, ya, yang melindungi bingkai dari kotoran dan lain sebagainya. Atau secara ini kita bicara secara eksoteris dulu ya. Nah, nanti habis ini baru kita masuk ke dalam esoterisnya daripada keris ini. Nah, di sini juga ada kita punya gojonya masih sempurna, besinya, wilahnya masih terlihat sempurna. Karena memang kalau kita lihat ini adalah keris rawatan, ya, bukan keris temuan. Biasanya kalau keris temuan tuh agak-agak grepes, korosi dan lain sebagainya. Tapi karena ini karatan ya, udah mulai karatan lah dan lain sebagainya. Kalau ini terlihat masih sangat-sangat halus, masih sangat-sangat mulus dan rapi, sempurna, masih sempurna sekali kalau kita perhatikan ini. Kayaknya ini keris turun temurun kayaknya. Iya. Sampai dirawat terus. Saya pikir ini adalah keris turun temurun peninggalan dari Keraton Surakarta yang mungkin sudah turun mungkin ke anak cucunya atau mungkin keluar keraton, ya kan, seperti yang kita lihat saat ini ya. Nah, untuk jenis seperti ini biasanya ini adalah keris ageman, pegangan atau keris pusaka.
atau yang biasa kita sebut jimatan. Jimat. Ya. Oke. Nah, biasanya orang yang mencari keris ini seperti ini, yang dicari bukan lagi fungsinya sebagai senjata untuk menusuk, Ya. tapi biasanya keris-keris sekecil ini yang diambil atau yang dicari oleh kolektor adalah sisi esoterisnya yang sebentar lagi akan kita bahas. Seperti siap. apa sisi esoteris dari keris pusaka pattern jangkung Luk 3 ini. Oke, sekarang kita masuk di esoterisnya seperti apa ya Mas? Bisa diceritakan? Untuk dari sisi esoteris dari keris jangkung pattern Luk 3 ini, Oke. ini sangat dalam sekali. Sisi esoterisnya itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Kalau kita bisa mulai dari, kita bisa lihat teman-teman, sini Luk 3 ya. Iya, Luk 3. 1, 2, 3. Jadi Luk 3 ya. Nah, kalau dari Luk 3 sendiri, arti daripada Luk 3 adalah sebagai lambang kedekatan kita sebagai manusia dengan Tuhannya, terlepas dari agama apapun ya. Nah, jadi Luk 3 ini adalah lambang kedekatan antara kita manusia dengan Tuhan, atau juga sebagai sarana untuk mempercepat tercapainya suatu harapan atau cita-cita yang diinginkan. Nah, jadi buat teman-teman atau buat para pecinta tosan aji yang mempunyai cita-cita, mempunyai harapan yang belum tercapai, bisa memiliki keris seperti ini. Oke, untuk pamornya seperti apa? Untuk pamornya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah pamor wengkon. Pamor wengkon artinya bingkai. Bingkai atau bisa disebut juga pelindung. Oke. Yang melindungi bingkai atau foto dari kotoran, debu dan sebagainya. Nah, dari sisi esoterisnya kita bisa bilang pamor wengkon ini sebagai pelindung, melindungi tuannya dari hal-hal yang jahat. Atau wengkon juga bisa diartikan sebagai penguasa, karena kalau kita lihat ini kan keris diciptakan untuk keluarga raja, atau mungkin ini keris juga diciptakan untuk sang raja atau pangeran atau putri raja, yang dimana pemegang keris ini adalah seorang penguasa. Seorang penguasa. Jadi karakter atau sifat dari keris pattern jangkung Luk 3 ini adalah pengayom. Dia mengayomi rakyatnya, dia mengayomi pemerintahannya ya. Sebagai pengayom atau sebagai yang dinunut, yang ditiru gitu loh, yang disegani juga. Nah, itu dari sisi pamor. Nah, tadi dari sisi Luknya sudah ya, sebagai lambang hubungan kita manusia dengan Tuhan. Jadi manfaat lain daripada keris pattern jangkung Luk 3 ini bisa juga membawa kita sebagai pemiliknya untuk menjadi lebih berwibawa, pengasihan, ya kan? Untuk kerejekian, kekayaan dan sebagainya. Karena memang keris ini diciptakan untuk raja atau untuk keluarga raja, untuk orang besar. Jadi tidak sembarang orang memegang atau mendapatkan keris ini, karena sang empu waktu itu menciptakan ini untuk keluarga raja. Jadi untuk seorang penguasa. Gitu. Kurang lebih demikian sisi esoteris dan eksoteris daripada keris pattern jangkung pamor Luk 3 ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup baik dari pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tonton kita terus ya. Salam Rahayu. Salam budaya.